percaya ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah, oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami, oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Puji Tuhan, shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang merindukan Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangan saudara dan beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Amin, haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa kejadian kita dibentuk oleh Tuhan begitu ajaib dan dahsyat. Ajaib yang Tuhan buat atas kehidupan setiap kita. Hari ini saya merindukan buat setiap kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Amin. Untuk kita bisa merasakan Tuhan, untuk kita bisa mengalami Tuhan, mendapatkan Tuhan di dalam kehidupan kita lebih lagi. Untuk kita bisa memancarkan terang kemuliaan-Nya bagi sekitar kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Dan kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami. Kami angkat kehidupan kami. Untuk kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambar. Memandang keindahan-Mu, Yesus.
nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Angkat suaramu Tuhan, katakan namamu besar, besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Berikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Engkau layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Kan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bila puji-pujian sorak-sorai terdengar dari tempat ini Tuhan, yang siap mengalami Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Dan boleh sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik buat engkau. Haleluya. Kami masuki gerbang-Mu dengan ucapan syukur dan dengan puji-pujian, sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Bersama-sama sekali lagi serukan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Haleluya. Biarlah yang mengucap syukur, yang merasakan kebaikan Tuhan, bersama-sama kita angkat tangan kita dan nyatakan, oh, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku bersyukur, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku bersyukur, Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, bersyukur. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah sekali lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar setiap kita terus mengalami kasih Tuhan di tempat ini, dan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari Lighthouse Music Choir.
Dari lirik pujian yang baru saja dinyanyikan oleh Lighthouse Music Choir, mengungkapkan betapa kita sesungguhnya bukan milik kita sendiri. Kristus telah menebus kita, telah menyelamatkan kita, dan kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi keadaan dan kondisi kita ketika kita datang ke tempat ini, ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sehingga ketika mereka berjalan, mereka tidak menjadi letih. Mereka berlari, mereka tidak menjadi lesu. Bila kekuatan Allah hadir dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini, untuk memampukan kita berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, untuk memampukan kita memiliki karakter Kristus, untuk memampukan kita menjadi terang dimanapun kita berada. Biarlah ini menjadi pernyataan dan doa kita kepada Tuhan. Engkaulah yang kami nantikan Tuhan. Tuhan, Kau yang ku nantikan, lebih dari penjaga harap pagi datang. Kau ada di setiap pikirku, di setiap kataku dan perbuatanku. Bila awan gelap menyerang, tetap Engkau yang selalu ku nantikan. Kau ada di setiap pikirku, di setiap kataku dan perbuatanku. Dan hatiku terbuka menanti jamahan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu penuhiku. Dan hatiku terbuka menanti jamahan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu kita bangkit berdiri, angkat pujian ini sebagai doa. Tuhan, Kau yang ku nantikan, lebih dari penjaga harap pagi datang. Kau ada di setiap pikirku, di setiap kataku dan perbuatanku. Bila awan gelap menyerang, katakan tetap Engkau yang selalu ku nantikan. Kau ada di setiap pikirku, di setiap kataku dan perbuatanku. Dan hatiku terbuka menanti jamahan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu, kekudusan-Mu,
Bapa kami yang di surga, segala pujian yang kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Dengan segala keyakinan bahwa Engkau menyertai kami. Dengan segala keyakinan, iman kami dikuatkan. Dengan segala keyakinan, kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Berikan pengertian, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Mengubah pikiran kami dan melihat ke depan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjadi pegangan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Sekali lagi saya boleh bertanya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Bisa slide dimunculkan? Tema hari ini adalah kita hidup menjadi anak terang. Kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 13. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dari Efesus 5 ayat 8 sampai 13. Jika sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 8 sampai 13. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Saudara-saudara, saya teringat ketika saya belajar mengenai penginjilan, saya satu kamar saya dengan teman saya dari Uganda. Orangnya hitam. Hitamnya bukan hitam seperti orang India atau orang Pakistan, tapi orang Uganda itu hitam banget. Oke, orang Betawi bilang itu keling ya. Orang hitam sekali. Saya bersama dengan dia itu tahun 1995, jadi umur saya baru 37 tahun waktu itu. Saya bersama dia bukan 2-3 hari atau 1 minggu, 1 bulan. Dia orangnya hitam, saya putih. Saya mandi sehari 2 kali, dia mandi 2 hari sekali. Serius beneran, jadi waktu saya bangun pagi, dia sudah bangun, saya lihat kamar mandi kok masih kering. Oh berarti dia belum mandi. Ya udah saya tanya, saya mandi duluan. Saya mandi duluan, setelah itu saya pikir habis itu dia mandi dong. Tapi ikut training, ternyata dia nggak mandi. Hari itu dia nggak mandi. Lalu sore saya pikir dia mandi sore kali ya. Oke. Saya lihat lagi kamar mandi kering. Lalu saya mandi lagi duluan. Lalu saya duduk karena break begitu, istirahat. Nanti malam mulai lagi. Saya duduk, saya tungguin dia nggak mandi-mandi. Saya sampai ngitungin berapa hari dia nggak mandi. Ternyata 2 hari dia nggak mandi. Kalau nggak mandi, badannya bagaimana? Bau, oke. Dan saya sebulan sama dia. Oke, yes. Tapi saya lihat dia kulitnya hitam, saya putih. Dia bersinar. Meskipun 2 hari sekali mandi, dia bersinar. Nanti saya sambung di tengah ya, saya stop sampai di sini.
Saya mikir juga bagaimana saya yang kulitnya putih, kelihatan nggak kulit saya putih? Kelihatan ya. Apakah saya bersinar juga? Itu menjadi pertanyaan. Sebetulnya antara terang dan tidak terang atau gelap dengan terang itu bukan masalah fisik, bukan masalah jasmani. Saudara-saudara, Tuhan telah memindahkan kita ini dari gelap kepada terang. Di kegelapan itu banyak kejahatan. Dengan semua pemikiran-pemikiran jahat, niat-niat jahat, bahkan aksi-aksi actionnya yang sangat jahat. Dan kita dilepaskan dari dosa seperti begitu yang sangat jahat. Dan kita tidak menjadi lagi orang yang jahat. Kita tidak lagi menjadi orang yang berdosa secara status. Kita sudah ditebus. Artinya betul-betul kita tidak berdosa lagi. Tapi memang kita masih bisa berbuat dosa. Saudara-saudara, ketika kita ditebus, betul-betul kita diangkat dari kegelapan menuju kepada terang. Nah, ketika kita sudah sampai pada titik terang itu, maka yang seharusnya ada adalah pikiran-pikiran Kristus di dalam diri kita. Semua yang gelap itu sudah dihapus, dihilangkan. Papa mertua saya terima Tuhan Yesus tahun 2001. Mama mertua saya tahun 2000. Papa mertua saya itu banyak jimat-jimatnya. Mereka Buddha, tapi mama lebih dahulu menerima Tuhan Yesus karena melihat anak-anaknya yang semua 7-7-nya ke gereja. Jadi istri saya dan ipar saya itu 7. Saya juga nggak mau kalah. Kami sekeluarga juga 7. Oke, saya anak terakhir, istri saya anak ketiga. Ketika papa mertua saya terima Tuhan Yesus, itu semua yang dia simpan, baik yang di meja altar maupun di gudang, semua dikeluarkan. Pedang, opo-opo, kaca, cermin, patkwa. Tahu? Tahu patkwa? Ya, di atas pintu itu ada segi 8, ada macan yang menggigit pisau. Nah, itu patkwa. Itu semua ditaruh di satu tempat yang besar lalu dibakar, dihabiskan. Kira-kira gambarannya seperti begitu. Supaya apa? Pemikiran-pemikiran jahat itu tidak ada lagi di pikiran kita. Paduan suara tadi menyanyikan I'm not my own. Jadi ketika kita sudah ditebus, maka hidup kita yang sekarang ini bukan lagi milik kita. Itu sudah menjadi milik Tuhan. Saya punya kamera, dipinjam sama teman 2 bulan. Lalu dia bilang kameranya hilang. 2 bulan saya temukan dipegang oleh orang lain. Saya tahu ciri-ciri kamera saya. Lalu saya bilang itu kamera saya. Oh nggak bisa, itu kamera saya nemuin. Saya bilang itu betulan kamera saya. Supaya saya bisa mendapatkan kembali, saya harus nebus. Dan harganya 3 kali lipat daripada harga aslinya ketika saya beli. Itu artinya apa? Di-redeem, ditebus supaya itu menjadi hak milik saya lagi. Demikian juga hidup kita. Kita sudah terhilang, lalu Tuhan menemukan kita dan Dia menebus kita dengan harga yang bukan 3 kali lipat. Tetapi harga yang sangat mahal yang tidak bisa diukur oleh apapun, yaitu darah Tuhan Yesus. Dan ketika sudah menjadi milik Tuhan Yesus, sesukanya Tuhan Yesus yang akan lakukan buat kita, apa saja. Saudara-saudara kalau punya buku atau pensil, itu semuanya udah menjadi milik kita, terserah. Kita mau tulis atau kita hanya taruh di meja, atau kita kasih warna supaya dihias. Bukunya mau disobek, boleh juga. Karena membuat catatan, karena tidak bawa bukunya, tetapi catatan bisa dimasukkan ke dalam kantong. Jadi apa saja yang bisa, apa yang mau kita lakukan terhadap benda itu terserah kita. Nah sekarang kita tunduk berada di bawah submission diri kita kepada Tuhan.
penundukan diri kita kepada Tuhan, itu setelah kita sudah tidak lagi hidup di dalam gelap. I'm not my own. Saya akan hidup bagi Tuhan. I will live for Him. Artinya apa? Hidup bagi Tuhan bukan hanya pelayanan. Bukan hanya hadir di gereja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, justru di luar gereja, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Ada sebuah, ini dari gelap kepada terang. Jadi kita tidak lagi berada di dalam gelap. Jangan mau main-main atau iseng-iseng kembali kepada kegelapan. Karena Tuhan sudah menebus. Dan itu bukan ditebus dengan harga yang murah atau murahan. Yes. It's free, but not cheap. Gratis, gratis, artinya tidak membayar apa-apa, tetapi bukan murahan. Saudara-saudara, kita menerima anugerah Tuhan itu dengan gratis. Dengan hanya percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Gratis. Tetapi kita percaya karena sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Hidup kita bukan milik kita lagi. Pekerjaan kita bukan pekerjaan kita lagi sebetulnya. Keluarga kita bukan keluarga kita lagi. Semua berada di tangan Tuhan. Milik kita yang kita punyai sekarang ini secara jasmani, entah rumah, kendaraan, apa saja, itu semua adalah milik Tuhan karena datangnya dari Tuhan. Kita bekerja mendapatkan uang, kita berusaha mendapatkan uang, lalu kita bisa beli rumah dan yang lain-lainnya. Tetapi itu sebetulnya datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong kita, maka kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau kita sudah mendapatkan pekerjaan, kalau Tuhan tidak menolong kita, kita tidak bisa bekerja. Dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara, kita perlu mengingat ini kembali. Menyerahkan semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah milik Tuhan. Kenyataannya adalah orang-orang melihat kita bahwa orang-orang Kristen itu mempunyai standar hidup yang sangat tinggi. Kalau kita lihat di televisi, ada orang berbuat kejahatan lalu diborgol, lalu kita tahu kalau dia Kristen, kita akan geleng-geleng kepala. Kalau bukan Kristen, mungkin kita diam saja. Saudara-saudara, artinya apa? Kenapa orang Kristen yang sudah mempunyai Tuhan Yesus berbuat kejahatan? Jadi orang-orang tahu bahwa standar hidup orang Kristen itu cukup tinggi. Kita sebetulnya sedang disorot. Sebetulnya kita sedang dilihat oleh banyak orang. Kita bukannya memoles hidup kita supaya kita seperti orang baik. Tetapi sebetulnya di dalamnya diri kita ini sendiri, roh, spirit yang dari Tuhan itu harus ada di dalam kita. Sehingga keluarnya betul-betul original. Apa adanya, bukan yang dibuat-buat. Kemudian yang kedua, dunia ini sifatnya adalah melawan. Kalau kita mau berbuat baik, dunia maunya kita berbuat kejahatan. Enggak usah deh berbuat baik kepada orang lain. Apa yang kita punya, kita keep saja buat kita sendiri, kita nikmati sendiri. Kita nggak perlu berbagi kepada orang lain. Ketika berbicara soal kebenaran, dunia lebih suka ketidakbenaran. Jadi semuanya berlawanan. Dan ironisnya kita sekarang berada di dunia ini. Di dunia yang jahat ini. Lalu bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus menjalani dunia yang penuh dengan tipu-tipu, dengan korupsi, dengan nepotisme, dengan kolusi. Ironis sekali, dunia yang berlawanan dengan kebenaran, kita berada di situ. Dan ini menjadi tugas kita, supaya kita terus membawa terang itu. Karena kita sudah berada di tempat yang terang.
kita ditebus. Nah, permasalahannya adalah kita itu sebetulnya bergantung sama Tuhan. Kita tergantung sama Tuhan. Kita dependent. Nah, kita senang nih kayak begini. Kita bisa mengaku bahwa saya dependent, saya tergantung sama Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita urusannya dengan berkat, kita minta sama Tuhan. Kalau kita kepepet, kita minta tolong sama Tuhan. Kalau kita sudah tidak mempunyai usaha yang sudah kita usahakan begitu kuatnya, gagal, lalu kita minta tolong sama Tuhan. Tapi giliran kita dihadapkan oleh iming-iming untuk korupsi, kita tidak lagi tergantung sama Tuhan. Tuhan, sorry untuk kali ini lu minggir. Sekarang gue yang memutuskan. Saudara-saudara, kita menjadi independen. Orang yang tidak lagi tergantung sama Tuhan. Kita orang bebas, mau apa saja sesukanya kita, karena kita independen. Kita hanya butuh Tuhan kalau saya kepepet. Kalau saya butuh Tuhan kalau nanti saya ingin berkat. Kalau saya butuh Tuhan kalau saya mau cari kerjaan. Kalau kita terima uang kembalian di supermarket, kembaliannya lebih, kita kembalikan. Meskipun cuma 1.000. Atau mungkin karena 1.000 ya dikembaliin ya. Kalau ngembaliinnya 13.000 kelebihan, mungkin kita tidak akan mengembalikan. Saudara-saudara, kasirnya nggak tahu. Kalau kita bawa pulang dengan kembalian yang lebih, kita kembalikan. Nah masalahnya di sini, di persimpangan ini. Kita bergantung sama Tuhan, kita tergantung sama Tuhan, tapi juga kita tidak tergantung sama Tuhan. Jadi sebetulnya dua-duanya ketika kita mengalami, dihadapkan untuk melakukan korupsi, maupun ketika kita minta berkat sama Tuhan, kita harusnya adalah betul-betul dependent. Karena apa yang Tuhan sudah sampaikan dan menjelaskan kepada kita dan ada di firman-Nya itu yang menjadi pedoman yang kita pegang. Pikiran-pikiran Kristus itu ada di pikiran kita. Jangan kita ikut dunia ini lagi. Berarti apa? Yang tadi Tuhan sudah angkat dari gelap menuju kepada terang, sudah gak berguna lagi. Udah gak valid. Nah lalu bagaimana kita disebut sebagai orang Kristen? Saudara-saudara, kalau jalannya lurus, kita biasanya gak pernah mikir. Begitu jalannya di persimpangan, kita mulai berpikir. Tetap kita harus pegang perintah-perintah Tuhan Yesus. 1,5 tahun yang lalu di sini, saya khotbah tentang live like Jesus. Kalau saudara-saudara masih ingat, apa yang Tuhan Yesus benci, itu yang kita benci. Apa yang Tuhan Yesus sayangi, itu yang kita sayangi. Itu mencerminkan kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Pak, mulainya bagaimana dong? Firman Tuhan itu kayaknya abstrak. Perintah Tuhan gitu kayaknya abstrak. Realnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan hal yang benar, mulai dari hal yang paling kecil. Kayak tadi ya, uang kembalian lebih di supermarket kita kembalikan. Kepada orang-orang yang mungkin ekonominya lebih rendah daripada kita menaruh hormat lebih besar daripada yang lain. Kita sebetulnya ini sedang dipandang oleh orang banyak. Oh, orang Kristen ya. Memang pertama kali sebutan orang Kristen itu adalah seperti begitu.
Bukan ketika orang percaya pada Yesus lalu disebut Kristen. Bukan. Orang itu melihat ada terang di orang-orang Kristen. Jadi ketika mereka lewat, semua orang yang berkumpul, yang belum percaya Tuhan, mereka mengatakan Kristen, Kristen, Kristen. Jadi muncul sebutan Kristen itu karena apa? Karena orang-orang melihat kebaikan dari orang-orang Kristen kepada mereka. Dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan kepada mereka. Dan akhirnya mereka menyebut Kristen. Akhirnya bagaimana? Mereka akhirnya bertanya, apa sih itu Kristen? Kok kamu bisa memberi? Kok kamu tidak membalas? Kok kamu mengampuni? Dari situ orang akan melihat terang kita yang ada di dalam diri kita. Yang datangnya tentu terang itu adalah terang Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada gunanya saya mengatakan hal ini. Tidak ada gunanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu hidup di dunia ini, kita tidak menjadi terang. Hidup di dalam kegelapan itu enggak enak. Listrik mati saja 1 jam, kita sudah gerah. Apalagi seharian. Apalagi ada 2 hari, karena ada gardu yang diperbaiki. Enggak enak hidup dalam gelap. Apalagi, belum lagi peralatan-peralatan yang harus menggunakan listrik, itu tidak bisa dilakukan. Saudara-saudara, itu hanya bagian kecil dari kegelapan. Tetapi kegelapan yang sesungguhnya adalah kita sudah tidak lagi mempunyai terang Tuhan. Kita sudah tutup, karena apa? Kembali kejahatan-kejahatan itu yang kita lakukan. Saya balik kepada teman saya yang tadi. Orang yang terang itu bukan masalah jasmani. Jadi kalau orang yang kulitnya gelap, bukan berarti dia tidak terang. Kebalikannya, orang yang kulitnya putih, belum tentu dia terang. Jadi, berbahagialah di sini yang warna kulitnya gelap. Anda tidak dianggap sebagai orang-orang gelap. Hidup orang yang kulitnya hitam. Nah, orang yang putih, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi anak-anak terang. Saudara-saudara, jadi kulit itu bukan masalah. Jadi bukan masalah jasmani, tapi masalah apakah terang di dalam Tuhan ini kita pancarkan. Masih terangkah? Atau barangkali sudah redup, atau barangkali sudah tidak ada lagi terang itu sama sekali, ditutup, disekep. Lilin kalau ditutup oleh gelas, mati dia. Karena kita apa? Kompromi. Kita kompromi sehingga terang itu tidak keluar. Orang akan mengatakan, begini orang Kristen. Belum lagi kalau keluarga kita yang terdekat yang melihat kita. Saudara-saudara, terang itu harus ada di keluarga kita. Saya melayani Tuhan full itu dari tahun 79. Jadi persis tahun ini 45 tahun. Tidak mempunyai uang banyak. Melayani itu harus memang udah siap lah untuk hidup di dunia ini, tidak untuk bermewah-mewah. Kalau ada uang, uangnya kembali kepada pelayanan dan seterusnya. Lalu saya berpikir bagaimana saya mewariskan uang yang tidak banyak ini kepada anak saya. Saya tidak mewariskan uang kepada anak saya. Saya hanya bertekad sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk mewariskan harta rohani, bukan harta yang ada di dunia ini. Ini keluarga saya. Foto ini diambil 14 tahun yang lalu. Saya masih ganteng. Sampai saat ini. Sampai sekarang. Oke. Suatu kali
Saya ulang tahun 2014, 10 tahun yang lalu. Anak saya yang perempuan mengucapkan selamat ulang tahun dengan teks seperti begini. Dalam bahasa Inggris sudah saya terjemahkan. Anak saya namanya Sandy, yang perempuan yang terakhir. Wah, bahagia sekali aku bisa bertumbuh bersama papaku dan bisa menyaksikan perjalanan hidupnya. Aku bangga banget jadi anaknya. Selamat ulang tahun ya Pak. Tuhan memberkati apapun yang Papa kerjakan. Papa adalah orang tuaku yang keren di sejarah hidupku. Love, Sandy, your daughter. Lalu dia mencetak foto-foto saya tanpa saya ketahui. Dia ambil. Dari foto saya yang umur 2 tahun. Oke, dari kecil aja udah kelihatan gantengnya ya. Oke, sampai ya pokoknya yang dia jepret itu dia ambil lalu dia cetak lalu disatukan di bingkai. Happy birthday Pak. Waktu dia lulus dia bilang begini. Lulus ketika kuliah, setelah selesai kuliah. Aku mau bilang terima kasih buat kasih sayang Papa, perhatian dan dukungan Papa sejak aku bersekolah dari TK, SD, SMA sampai aku lulus kuliah. Ada ribuan hal tentang hidup yang aku pelajari dari Papa. Melalui Papa aku belajar bagaimana melihat hidup dari perspektif Tuhan. Tetaplah jadi tutu yang menakjubkan, hai Papaku dan sahabatku yang terbaik. Ingatlah selalu, Papa telah menjadi terang dan inspirasi bagi banyak orang. Tetaplah melayani Tuhan sampai akhir perjalanan hidup Papa. Tidak peduli seberapa sulit dalam menjalaninya ya Pak. Papa selalu ada di dalam doaku Pak. Sekali lagi, makasih Pak. Love, Sandy. Saya terima ini kaget. Ternyata tekad saya untuk mewarisi harta rohani ada feedback kembali. Saya bukan membicarakan anak saya, tapi saya sedang membicarakan bagaimana kalau kita di keluarga, di orang-orang terdekat kita menyebarkan terang itu. Yang di sebelah kanan, dari saudara-saudara sebelah kiri. Sebelah kiri itu Sylvia, baju strip-strip, yang sebelah kanan itu Kaila, yang tengah itu Sandy, anak saya. Sylvia ini mau menikah waktu itu. Dia konsultasi dengan Sandy. Padahal umurnya Sylvia lebih tua daripada Sandy. Kemudian sebelah kanan yang baju biru itu Kaila. Dia Muslim. Sama-sama di kampus di UPH. Sama-sama main basket, sama-sama main futsal. Anak saya jago main futsal. Bapaknya nggak bisa, dia bisa. Oke. Lalu dengan terang yang dia sebarkan ke teman-temannya, termasuk Kaila. Kaila menerima Tuhan Yesus. Berarti warisan saya turun terus. Sebentar lagi harus kepada cucu saya. Dan ketika Kaila menikah, calon suaminya adalah anak Tuhan. Jadi persis kira-kira 2 bulan lagi mereka mau menikah. Kaila terima Tuhan Yesus. Sampai menikah, Sandy menemani Kaila. Supaya tetap hidup bersama Tuhan. Dan semua persiapan pernikahannya, Sandy yang mengerjakannya. Mulai dari kostumnya, acaranya, pemberkatannya, dan resepsinya. Dia nggak tanggung-tanggung, dia mau kerjakan semua itu. Dan akhirnya Sandy sendiri menikah. Saya hampir berpikir bahwa Sandy tidak menikah. Karena belum mendapat calon. Jadi saya pikir dia akan hidup sendiri. Ternyata dia mendapatkan datangnya dari Tuhan dan anak Tuhan yang sangat baik. Dan baru 2 minggu yang lalu suaminya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Masuk ke STT.
Sekali lagi, saya bukan membicarakan anak saya. Tuhan itu tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Dia akan melihat anak-anaknya yang menjalankan apa yang dia kehendaki. Saudara-saudara, mari kita menerangi dunia ini, yang jahat ini. Banyak sekali yang kita hadapi. Apakah kita justru mau ikut-ikutan melakukan kejahatan itu? Atau kebalikannya, kita melakukan kebenaran. Indikatornya cuma satu. Kebenaran itu akan memunculkan dirinya sendiri. Kalau kita sudah melakukan kebenaran, lalu orang masih nyalain kita, lalu kita nunggu-nunggu, kapan gue ini dianggap gue yang benar? Setahun, 2 tahun. Kebenaran itu akan muncul. Kita akan merasa letih, kita akan merasa gundah gulana, susah hidup kita. Sudah berdoa, sudah berlutut setiap malam, setiap pagi. Tetapi kita masih dipersalahkan. Karena sebetulnya di kantor kita melakukan kebenaran. Saya nggak mau bikin 2 kwitansi, saya nggak mau bikin laporan keuangan 2. Maunya bikin 1. Disuruh atasan untuk korupsi, saya tolak. No. Begitu. Jadi kebenaran itu akan muncul. Artinya apa? Saudara-saudara, jangan takut melakukan kebenaran. Mungkin kita akan dikucilkan, akan dimarginalkan, akan tidak dianggap sebagai teman. Enggak gaul loh. Anak-anak muda yang terjerumus dalam narkoba, itu bukan langsung nyuntik, enggak. Awalnya dari hal-hal yang kecil. Ya. Mungkin minum bir dulu. Habis itu minuman Korea apa namanya? Soju. Ya, kira-kira gitu. Kok enak gitu ya. Oke, lama-lama cari yang ada alkoholnya. Persennya yang cuma 2%. Lama-lama naik terus sampai yang 14%. Dan seterusnya. Saudara-saudara, indikatornya cuma 1. Dan kebenaran ini ada di dalam firman Tuhan ini. Dan dia sendiri adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan bukan mengandung kebenaran. Tapi firman Tuhan itu adalah kebenaran sendiri. Saudara-saudara, sekali lagi, mari kita menyebarkan terang Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maukah dirimu? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami selama ini menyingkirkan Tuhan di dalam kata-kata kami sehari-hari, tindakan kami, sikap kami. Karena kami anggap bahwa Tuhan adalah pribadi cadangan ketika kami tidak bisa melakukan apa-apa. Baru kami membutuhkan Tuhan. Tuhan ampuni kami sekali lagi. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar bagi Tuhan. Orang akan menganggap kami betul-betul orang Kristen. Kami adalah anak-anak Tuhan. Bukan sekedar kami percaya, dibaptis, menjadi anggota gereja. Bukan itu ya Tuhan, kami mau betul-betul kami menjadi anak-Mu. Kami ingin mempersembahkan hidup kami Tuhan. Apapun yang ada pada kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang pegang kendali, Engkau yang menentukan, Engkau yang memutuskan, bukan kami. Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peringatanmu, teguranmu selalu ada di dalam hidup kami. Kami tidak akan melewatkan begitu saja. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kepada mereka keberanian untuk melakukan kebenaran,
meskipun berlawanan dengan dunia ini. Berkati keluarga mereka, berikan kasih yang begitu melimpah, berikan terang kepada kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan permohonan kami, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan terang itu sendiri bagi kami. Amin. Shalom Jemaat GB Jelambar Timur, kiranya iman setiap kita boleh terus bertumbuh dan tetap hidup di dalam kebenaran. Berikut beberapa informasi ibadah untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Youth Sunday Service akan dilaksanakan di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 12 siang. Ibadah kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Finding My Faith yang akan dilayani oleh Korisan. Kemudian pada hari Rabu 28 Agustus 2024, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah Wanita Bethel Indonesia di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 5 sore. Ibadah kali ini para wanita akan belajar tentang rendah hati yang akan dilayani oleh Bu Wilis Wihartati. Kemudian pada hari Kamis 29 Agustus 2024, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di Gedung 35 pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Minggu 1 September 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 Lantai 3 pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang pengelola yang cakap yang akan dilayani oleh PDM Wilis Wihartati. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 Lantai 2. Anak-anak akan belajar tentang beranilah. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 Lantai 2. Para anak muda akan diajak untuk belajar mengenai the fruit of the spirit, patience. Kemudian pada tanggal 7 September 2024, gereja akan kembali melaksanakan morning prayer di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 5:30 pagi. Kiranya setiap kita boleh mengambil bagian dalam doa pagi. Sekian informasi ibadah untuk sepanjang minggu ini. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. God bless. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Biarlah terang Kristus yang sudah ada di dalam kita itu boleh nampak dan terlihat bagi banyak orang. Sehingga orang bisa mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka melalui setiap kita. Amin. Dan kami GBI Jelambar Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tutu Sukendro yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sekaligus mengkondak paduan suara pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Tutu dimanapun berada. Saya menyambut kehadiran Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di GBI Jelambar Timur. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar GBI Jelambar Timur, dan kami mengundang jikalau memang belum ada gereja tetap untuk hadir kembali di dalam ibadah-ibadah berikutnya setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi ataupun juga ibadah-ibadah kategorial lainnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi saudara. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita, memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami terima. Biarlah hidup kami boleh terus berjalan di dalam terang firman Allah. Jadikan kami terang Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah firman-Mu boleh menuntun setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur jikalau Tuhan sudah memelihara hidup kami,
Baik di dalam kekurangan maupun kelimpahan, kami tetap belajar untuk mengucap syukur dan memberikan korban persembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami percaya kepada siapa yang memberi, mereka akan diberi. Mereka akan diberkati Tuhan di dalam mata pencaharian, di dalam usaha apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sambil kita memberikan korban syukur kita, terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Biar kita boleh menjadi orang-orang yang setia sampai akhir, untuk terus menjadi terang Allah dimanapun kita berada. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Berkatku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Sempurnakan dari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Bapak kami boleh menyelesaikan ibadah. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Jelambar Timur Tuhan, Kau mau sadarkan kami. Kau mau mampukan kami untuk melihat bahwa hidup kami yang kami miliki, yang kami hidupi ini bukanlah milik kami sendiri. Tapi kiranya Kristus yang hidup ada di Kristus yang hidup melalui hidup kami. Dan kami dapat hidup menghidupi hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa khususnya untuk tim paduan suara yang sudah melayani jemaat GBI Jelambar Timur pada pagi hari ini. Tuhan, Kau mau tambahkan kemampuan mereka semakin hari, semakin minggu, semakin tahun, semakin cakap. Dan mereka semakin dapat memberkati semua orang yang mendengar paduan suara ini. Tuhan juga berkati khusus Pak Tutu yang selama ini melatih dengan setia. Dan Tuhan mau pakai beliau terus untuk dapat mengembangkan tim paduan suara yang ada di tempat. Semakin hari kami semakin bertumbuh, semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan dapat dipermuliakan melalui tim paduan suara ini. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan, apa yang menjadi usaha mereka, apa yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan mau berkati. Tuhan mau berkati dan apapun yang mereka lakukan Tuhan mau buat berhasil. Untuk anak-anak sekolah yang juga sedang belajar di bangku pendidikan, Tuhan, Kau juga mau berkati mereka semua. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat yang sekarang ini mungkin sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat. Dan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan dan kesakitan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat GBI Jelambar Timur, pulanglah dan jadilah terang dengan penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Happy Sunday, God bless. Ble.